Selamat sore, bertemu kembali pada mata kuliah Dasar Analisis Dampak Lingkungan bagi mahasiswa Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan. Pada perkuliahan minggu ini kita akan mengakhiri bahasan modul 5 dengan topik evaluasi dampak lingkungan. Pada perkuliahan minggu ini kita akan membahas evaluasi dampak lingkungan bagian 4 dengan materi evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan. Pertama-tama kita bahas tentang pengertian evaluasi secara holistik dampak lingkungan. Evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan merupakan hasil kajian atau telahan secara holistik dan kausatif terhadap beragam dampak penting yang timbul akibat adanya kegiatan atau usaha. Evaluasi secara holistik ini berarti beragam dampak penting ditelaah sebagai satu kesatuan yang saling terkait dan saling mempengaruhi. Sedangkan secara kausatif ini adalah evaluasi yang menguraikan sebab akibat terjadinya suatu dampak penting, baik yang bersifat positif maupun negatif, dampaknya permanen atau sementara, saling memperkuat atau sinergis, atau saling memperlemah atau antagonis. Nah, adapun tujuan dari evaluasi dampak lingkungan secara holistik, yang pertama adalah untuk mengetahui aliran dampak. Aliran dampak itu mulai dari dampak primer, kemudian ada turunannya berupa dampak sekunder, dampak tersier, dan seterusnya, serta dampak kumulatif. Yang kedua, untuk mengetahui hubungan sebab akibat dari suatu dampak lingkungan dari berbagai kegiatan terhadap berbagai komponen lingkungan. Nah, dari tujuan ini pada akhirnya evaluasi dampak lingkungan secara holistik ini ditujukan atau hasilnya akan digunakan untuk pengambilan keputusan tentang kelayakan kegiatan atau usaha dari segi lingkungan. Jadi keputusan tentang apakah kegiatan atau usaha itu layak ditinjau dari aspek lingkungan. Kemudian yang kedua juga digunakan sebagai arahan untuk menyusun rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan. Nah, ini adalah contoh ya, suatu aliran dampak lingkungan dari kegiatan usaha, misalnya usaha tambak udang. Jadi aliran dampak itu misalnya adalah pencemaran perairan oleh air limbah tambak sebagai dampak primer. Jadi buangan air limbah dari tambak ini pertama-tama akan menimbulkan dampak primer berupa pencemaran perairan. Nah, pencemaran perairan ini akan menimbulkan dampak turunan berupa dampak sekunder, misalnya terjadi dampak kerusakan terhadap terumbu karang. Nah, kerusakan terhadap terumbu karang ini akan menimbulkan dampak turunan berupa dampak tersier, ya, misalnya sini adalah menurunnya sumber daya ikan, ya, dan juga bisa menimbulkan abrasi pantai.
Nah, kenapa terumbu karang rusak dapat menimbulkan dampak turunan berupa abrasi pantai? Karena terumbu karang ini berfungsi untuk peredam energi gelombang sebelum sampai ke pantai. Jika terumbu karang rusak, maka kemampuan terumbu karang dalam meredam energi gelombang itu akan berkurang, ya, sehingga bisa memperparah abrasi pantai. Nah, selanjutnya dampak menurunnya sumber daya ikan ini juga bisa menurunkan dampak kuarter, dampak turunan lagi berupa menurunnya pendapatan nelayan. Ya, sedangkan dampak terhadap abrasi pantai ini menurunkan dampak lagi berupa hilangnya pemangkalan nelayan, pemangkalan perahu nelayan. Ini sebagai contoh. Oleh karena itu, dampak kumulatif dari pencemaran perairan oleh air limbah tambak ini menyebabkan menurunnya kesejahteraan nelayan. Ya, berupa karena terjadi dampak menurunnya sumber daya ikan juga terganggunya atau hilangnya pemangkalan perahu nelayan yang pada akhirnya menimbulkan dampak kumulatif memperparah menurunnya kesejahteraan nelayan. Kemudian yang kedua, ini adalah contoh dampak lingkungan kausatif dari suatu kegiatan atau usaha. Nah, misalnya kita ambil contoh usaha wisata bahari. Nah, usaha wisata bahari di sini ada beberapa komponen kegiatan dari usaha ini, yaitu ada kegiatan menyelam, kemudian ada kegiatan penjangkaran kapal atau boat, ya, ada kebiasaan memberi makan ikan supaya ikan-ikan berkumpul, kemudian di situ ada pembilasan, ya, pengunjung, ya, dan juga ada sampah yang terbuang. Nah, dari komponen-komponen kegiatan atau usaha wisata bahari ini akan mengalirkan dampak, mengakibatkan dampak terhadap kerusakan ekosistem terumbu karang. Dalam bentuk kematian karang, ya, juga terjadi kemerosotan atau menurunnya keanekaragaman hayati. Nah, kerusakan ekosistem terumbu karang ini juga akan menimbulkan dampak balik, ya, dampak balik yang bersifat sebab akibat ini kausatif. Dampak balik berupa kerusakan daya tarik wisata. Jadi dampak terhadap kerusakan daya tarik wisata sehingga daya tarik wisata di sana sudah tidak tidak berkualitas, ya, untuk dikunjungi. Nah, dengan rusaknya daya tarik wisata, maka juga akan menimbulkan dampak, ya, terhadap usaha wisata bahari. Inilah yang disebut dampak kausatif. Ya. Jadi ada sebab dampak, tapi ini juga akan menimbulkan dampak balik. Nah, berikutnya kita akan bahas metode evaluasi dampak lingkungan secara holistik. Nah, sesungguhnya evaluasi dampak lingkungan secara holistik ini adalah mendeskripsikan keseluruhan dampak, ya, dalam suatu metode sehingga dampak itu dapat ditelaah secara menyeluruh dan komprehensif. Ada beberapa metode untuk evaluasi dampak lingkungan secara holistik, ya. Misalnya pertama, metode evaluasi dampak dengan metode tumpang susun atau overlay. Nah, pada metode ini setiap dampak pada komponen lingkungan itu digambarkan dalam peta tematik, ya, digambarkan dalam peta tematik, kemudian nanti di overlay.
Ini adalah salah satu contoh peta tematik. Ini satu peta, nanti juga ada di overlay juga dengan peta-peta dampak lainnya, sehingga nanti akan terlihat ya bagaimana besaran dampak dari suatu kegiatan. Nah, besaran dampak itu diukur dalam bentuk ya, dampak ringan, dampak agak berat, dan dampak berat terhadap komponen lingkungan. Ini digambarkan dalam dengan gradasi warna untuk memudahkan memahami besaran dampak. Misalnya warna terang ya ini menggambarkan komponen lingkungan terkena dampak ringan. Ya, misalnya contoh adalah ada tambak udang intensif. Ini menimbulkan pencemaran terhadap air laut. Ya. Nah, pada areal yang lebih terang ini, ya, ini menggambarkan komponen lingkungan terkena dampak ringan. Ya, misalnya pencemaran air dalam tingkat pencemaran ringan. Ya. Kemudian warna agak gelap ini menggambarkan komponen lingkungan terkena dampak agak berat. Nah, di tengah ini adalah agak berat. Sedangkan warna gelap ya menggambarkan komponen lingkungan terkena dampak berat. Ya, misalnya sini adalah tambak udang intensif, maka yang paling dekat ini terhadap yang paling dekat dengan lokasi tambak ini akan menerima besaran dampak yang lebih berat. Nah, ini disebut dengan metode tumpang susun atau overlay. Yang kedua adalah evaluasi dampak metode bagan alir atau flowchart. Nah, evaluasi dampak dengan metode bagan alir ini untuk menggambarkan dampak pada setiap periode atau tahapan pembangunan, ya, misalnya pada tahap prakonstruksi, tahap konstruksi, operasional, dan pasca operasional. Evaluasi dengan metode ini untuk melihat dampak turunan dan keterkaitan dampak satu dengan dampak lainnya. Memang di sini ada kelemahan dari metode bagan alir ini, di mana hanya menunjukkan aliran dampak saja. Ya, tetapi macam dampak positif dan negatif tidak dapat diberikan. Nah, informasi tentang beberapa besarnya dampak juga tidak diberikan. Nah, ini sebagai contoh ya gambaran contoh evaluasi dampak dengan metode bagan alir. Misalnya usaha tambak. Ya, pada tahap kegiatan ya tahap konstruksi ya. Pada tahap konstruksi dari pembangunan tambak ini menimbulkan dampak ya baik positif maupun negatif ya, berupa jenis dampak, misalnya penerimaan tenaga kerja ya. Ini jenis kegiatannya ya, kegiatan dari tahap konstruksi adalah penerimaan tenaga kerja, mobilisasi peralatan dan material, dan juga konstruksi tambak. Nah, misalnya ada 3 kegiatan pada saat konstruksi. Dampak primernya ya, dampak primernya dari penerimaan tenaga kerja tentu ini menimbulkan kesempatan kerja. Ya, ini positif, menimbulkan kesempatan kerja. Sedangkan mobilisasi peralatan material ini bisa menimbulkan dampak primer berupa perubahan kebisingan. Sedangkan konstruksi tambak ini menimbulkan dampak primer berupa juga menimbulkan kebisingan karena alat berat, ya, juga ada perubahan kualitas udara, ya, karena di situ ada pembongkaran lahan, dan juga ada dampak perubahan terhadap flora dan fauna darat ya, melalui land clearing atau pembersihan lahan.
Nah, sedangkan pada tahap operasi, pada tambak sudah operasi, ini juga akan menimbulkan dampak melalui kegiatan penerimaan tenaga kerja dan juga operasional tambak. Nah, dari penerimaan tenaga kerja, ya, ini juga akan menimbulkan dampak primer terhadap timbulnya kesempatan kerja. Nah, sedangkan tahap operasional ini menimbulkan perubahan terhadap kualitas air laut, ya, akibat buangan air limbah tambak. Sedangkan pada tahap pasca operasi, pada saat tambak sudah tidak beroperasi lagi, ini juga ada kegiatan misalnya rehabilitasi lahan. Nah, dampak primer yang ditimbulkan adalah berupa perubahan terhadap flora dan fauna, ya, mungkin positif atau negatif. Ini adalah dampak-dampak primer. Kemudian dari dampak primer ini ada turunan dampaknya berupa dampak sekunder. Nah, di sini terlihat bahwa dampak sekunder, ya, dari perubahan kebisingan ini juga dapat menimbulkan gangguan kesehatan masyarakat. Perubahan kualitas udara juga dapat menimbulkan gangguan terhadap kesehatan masyarakat. Sedangkan perubahan kualitas air laut ini bisa menimbulkan dampak sekunder berupa perubahan kelimpahan ikan dan juga kerusakan terumbu karang. Nah, kemudian ada dampak turunan lagi berupa dampak tersier. Ya. Nah, dari timbulnya kesempatan kerja ini juga akan menimbulkan dampak perubahan pendapatan masyarakat, ya, positif. Tetapi dengan adanya perubahan kelimpahan ikan, ini juga bisa menimbulkan dampak terhadap perubahan pendapatan masyarakat, terutama bagi nelayan. Nah, kemudian akhirnya, dampak akhirnya ini adalah dari proyek ini akan terjadi perubahan persepsi masyarakat berdasarkan besar dan kecilnya dampak dan juga perbandingan antara dampak positif dengan dampak negatif. Jika dampak positif lebih besar dari dampak negatif, maka persepsi masyarakat cenderung positif. Dan sebaliknya, jika dampak negatif lebih besar daripada dampak positif, akan ada kecenderungan persepsi masyarakat itu juga negatif terhadap usaha atau proyek tersebut. Kemudian yang ketiga adalah metode evaluasi dampak dengan metode matrik. Nah, metode ini untuk menggambarkan dampak pada setiap periode atau tahapan pembangunan, yaitu prakonstruksi, konstruksi, operasional, dan pasca operasional, ya, untuk melihat jumlah komponen lingkungan yang terkena dampak pada setiap kegiatan atau tahap kegiatan. Nah, memang ini juga mempunyai kelemahan metode ini, ya, hanya menunjukkan jenis-jenis dampak, tetapi macam dampak positif dan negatif tidak dapat diberikan. Besaran dampak juga tidak diberikan. Jadi hanya berupa matrik antara komponen kegiatan dan komponen lingkungan yang terkena dampak. Nah, ini contoh, ya, contoh evaluasi dampak dengan metode matrik. Kembali lagi kita gunakan contoh usaha tambak. Jadi ada komponen kegiatan, ya, tahap konstruksi, tahap operasi, dan tahap pasca operasi. Ya, pada tahap konstruksi ada penerimaan tenaga kerja, mobilisasi peralatan material, dan juga konstruksi tambak. Pada tahap operasi ini penerimaan tenaga kerja dan operasional tambak. Sedangkan tahap pasca operasi ini rehabilitasi lahan. Sedangkan kolom ini adalah komponen lingkungan yang terkena dampak berupa komponen fisik kimia, komponen biologis, dan komponen sosial.
Misalnya di sini adalah komponen fisik kimia berupa kebisingan. Ini ditimbulkan oleh mobilisasi peralatan, ya. Kemudian kualitas udara, ya, ini ditimbulkan oleh konstruksi tambak, ya. Sedangkan perubahan kualitas air laut ini akibat operasi ditimbulkan pada saat operasional tambak. Nah, komponen biologisnya berupa terganggu perubahan flora dan fauna darat akibat konstruksi tambak, ya, dan juga pada saat rehabilitasi lahan pasca operasi. Kemudian ada ekosistem pesisir yang terkena dampak yaitu terumbu karang. Ini disebabkan oleh operasional tambak berupa air limbah, ya. Sumber daya ikan juga terdampak pada saat operasi tambak. Sedangkan komponen social good, ya, berupa kesehatan masyarakat, ini terganggunya kesehatan masyarakat pada saat mobilisasi peralatan material ini karena kebisingan, ya, kemudian juga pada saat konstruksi, ya, karena adanya kualitas udara, perubahan kualitas udara. Sedangkan kesempatan kerja ini, ya, dari kegiatan penerimaan tenaga kerja pada saat konstruksi dan juga pada saat operasi. Pendapatan masyarakat ini juga mengalami perubahan karena adanya penerimaan tenaga kerja pada saat konstruksi dan juga pada saat operasi, ya. Begitu juga persepsi masyarakat ini akan terkait dengan penerimaan tenaga kerja, ya, juga dengan terkait dengan operasi. Nah, yang berwarna merah ini adalah dikategorikan sebagai dampak penting, ya. Sedangkan yang hitam, ya, dampak tidak penting. Misalnya dampak tidak penting itu misalnya dampak terhadap perubahan flora dan fauna darat pada saat konstruksi tambak. Ini dianggap tidak penting. Begitu juga pada tahap rehabilitasi lahan. Nah, kesehatan masyarakat juga dianggap dampaknya tidak penting, ya, terganggu pada saat konstruksi tambak. Ya, jadi masih belum menimbulkan perubahan mendasar. Baik, jadi demikian materi kuliah minggu ini. Kita akan bahas secara detail pada sesi diskusi. Sekian dan terima kasih telah menyimak.